يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah mutlak milik Allah. Nahmaduh, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas amal buruk ataupun dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian paling berharga dalam kehidupan seseorang, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dijauhkan dari cahaya hidayah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga rasulnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Karena dengan berkata yang benar yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang hakiki. Amma ba'd, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, dan hadisnya sahih, bahwa kelak nanti di hari akhir, yaitu ketika seseorang akan dihisab, ketika seluruh manusia dihisab amal-amalannya. Dan kita ketahui bahwa ketika nanti manusia dihisab, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan semua bertelanjang tanpa alas kaki, ya. Lalu kemudian Allah berikan pakaian bagi yang Allah kehendaki berikan pakaian. Urusan pada hari itu sangatlah besar, sehingga ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW apakah mereka tidak malu, Nabi SAW katakan, urusan pada saat itu sangat menakutkan sehingga seseorang tidak memperhatikan urusan orang lain. Tapi intinya manusia akan dikumpulkan dalam satu padang yang luas yang disebut padang mahsyar. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, Allah akan menyelesaikan urusan pada hari itu, dan ada seseorang yang Allah akan panggil dari di antara manusia-manusia yang lain. Lalu kemudian akan dibentangkanlah catatan amal dia. Ternyata subhanallah, catatan amal dia ada 99 yang isinya semua berupa keburukan. Semua isinya keburukan. Dan satu catatan amal itu panjangnya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman kepada orang tersebut, ya, atunkiru min hadza syai'a, apakah engkau mengingkari dari yang ada ini, catatan amalmu ini?
Kemudian dia mengatakan, la, tidak ya Allah. Dia tahu bahwa ini catatan amal keburukan dia. Kemudian Allah berfirman lagi, adzalamatka katabatil alhafidhun, apakah pencatat amalku, para malaikat yang mencatat amalmu ini telah melakukan kezaliman kepadamu sehingga dia menuliskan sesuatu yang tidak engkau lakukan? La ya Rabb, tidak wahai Tuhanku. Afalaka udhrun, apakah engkau memiliki udhur? La ya Rabb, tidak. Maka Allah berfirman, bala, tidak, kau sesungguhnya memiliki udhur. Atau dalam hadis lain, sesungguhnya engkau, ketika dia ditanya apakah engkau memiliki kebaikan, dia kemudian mengatakan, la ya Rabb, saya tidak memiliki kebaikan ya Rabb, saya tahu ini dosa-dosa saya. Kemudian Allah mengatakan, bala, tidak, sesungguhnya engkau memiliki kebaikan. Fa innaka la tudlamul yawm, dan sesungguhnya engkau hari ini tidak akan dizalimi. Maka kemudian uhdur waznah, kemudian hadirkanlah timbangannya. Lalu kemudian didatangkan juga catatan amal kebaikannya. Ternyata ada satu kartu yang di sana tercatat dia pernah melakukan sebuah kebaikan. Lalu didatangkanlah. Lalu kemudian 99 catatan amal keburukannya diletakkan di satu daun timbangan, dan catatan kebaikannya ini di satu timbangan yang lain. Ternyata catatan amal kebaikan ini adalah dia selama hidup dia pernah mengucapkan dan memahami maknanya serta menjalankan konsekuensi dari ucapannya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka Allah perintahkan untuk menimbang satu kartu yang isinya kebaikan dengan 99 catatan amal keburukan. Ketika ditimbang, subhanallah, maka seketika catatan amal keburukan yang 99, yang satunya sudah sejauh mata memandang, seketika kemudian terbang saking beratnya ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Maka kata Nabi SAW, katakan, maka tidak ada yang bisa menyamai kalimat tauhid tersebut. Allahu Akbar. Inilah kalimat tauhid, ucapan la ilaha illallah. Ternyata ketika nanti seseorang dihisab, bisa kemudian jauh lebih berat dibandingkan amal-amal keburukan seseorang. Inilah kalimat terpenting dalam agama kita, yang juga Nabi SAW katakan, man kana akhiru kalamihi minad dunya, barang siapa yang perkataannya terakhir di dunia la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Allahu Akbar. Itulah keagungan la ilaha illallah yang merupakan inti dakwah para nabi. Semua nabi menyerukan yang hal sama, anibudullaha, agar hendaklah kalian beribadah kepada Allah, wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut. Makna dari la ilaha illallah, semua nabi menyerukan hal yang sama. Namun pertanyaannya jemaah sekalian, kalau kita mengetahui bahwa la ilaha illallah adalah kunci surga, apakah cukup dengan ucapan saja? Apakah cukup dengan kita memperbanyak la ilaha illallah lalu otomatis seseorang akan masuk surga? Hal ini pernah ditanyakan kepada salah seorang ulama, Wahab bin Munabbih. Beliau ditanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah ucapan la ilaha illallah ini adalah kuncinya surga? Bala, betul kata beliau. Walakin likulli miftah lahu asnan, akan tetapi setiap kunci itu pasti punya gigi gerigi. Wa in jita bimiftahi lahul asnan, kalau kamu nanti datang membawa kunci yang ada gigi geriginya, maka akan dibukakan pintunya kepadamu. Akan tetapi bila engkau bila engkau membawa kunci namun tidak memiliki gigi gerigi, lam tuftahulak, tidak akan dibukakan bagimu. Ya. Artinya kata para ulama, ucapan la ilaha illallah ini bukan sekedar ucapan, tapi ada makna dan konsekuensi, sebagaimana juga disebutkan oleh Hasan Al-Basri, salah seorang ulama. Ketika disebutkan bukankah la ilaha illallah ini masuk kunci surga, beliau katakan, na'am liman adda haqqaha wa fardhaha.
Iya, bagi mereka yang memahami maknanya lalu melaksanakan hak dan kewajiban dari ucapan la ilaha illallah. Jadi bukan sekedar ucapan, Pak. Kalau ucapan, burung beo pun bisa kita ajarin la ilaha illallah. Tapi yang dimaksud di sini, sebagaimana tadi kunci, memang betul dia kunci surga. Tapi kalau kita punya kunci, buka pintu bukan sembarang kunci, harus yang sesuai. Begitu pula la ilaha illallah memiliki makna dan konsekuensi yang harus kita pegang sehingga bisa membuka pintu surga. Pertanyaannya, lalu apa makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah ini? La ilaha illallah sering diterjemahkan dalam bahasa kita, tiada Tuhan selain Allah. Padahal menurut ulama akidah ini adalah penerjemahan atau makna yang kurang tepat. Kenapa? Karena kata ilah dalam bahasa Arab memiliki makna yang jauh berbeda dengan kata Rob atau kata sekedar pencipta. Kalau kita baca di Al-Quran terjemahan, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam diterjemahkannya. Begitu juga kita baca dalam surat ayat kursi, Allahu la ilaha illahu. Ilah di situ diterjemahkan sebagai Tuhan. Padahal beda maknanya. Rob yang kita fahami sebagai Tuhan dalam bahasa Indonesia artinya adalah yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur alam semesta. Ada 3 unsur tersebut. Rabbul Alamin artinya yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta. Adapun ilah itu berhubungan dengan sesuatu yang diibadahi. Ilah dalam bahasa Arab maknanya ma'lu, al-ma'bud, sesuatu yang diibadahi. Sehingga makna yang tepat menurut para ahli ilmu akidah, la ilaha illallah artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah. Selain Allah. Dan kalimat ini memiliki rukun, memiliki fondasi yang tidak mungkin bisa terlepas dari kalimat tersebut, dari makna kalimat tersebut. Yaitu rukun yang pertama disebutnya nafyun, menolak. Ketika seseorang mengatakan la ma'bud, tidak ada sesembahan, artinya apa? Dia menolak semua yang diibadahi selain Allah. Ada orang beribadah kepada berhala, ada orang beribadah kepada dewa-dewa, ada orang beribadah kepada makam-makam wali, ada orang beribadah kepada Tuhan yang mereka anggap selain Allah. Maka ketika seseorang mengucapkan la ilaha, dia tolak semua itu, dia nafikan. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, illallah. Ini bermakna itsbat atau menetapkan bahwa yang diibadahi itu hanyalah Allah. Kalau tadi yang pertama dia menolak, nafyun, yang kedua adalah itsbat, dia menetapkan bahwa yang berhak diibadahi ini hanyalah Allah. Itulah 2 rukun. Sehingga kalau seseorang hanya memahami salah satunya tidak akan sempurna. Contohnya, ketika seseorang dia pertama dia nafyun, dia menafikan, menolak. Oh, saya nggak percaya itu orang yang datang menyembah berhala-berhala, menyembah kuburan, menyembah dewa. Saya nggak percaya. Saya percaya pada yang satu maha kuasa. Maksud Anda Allah? Bukan. Pokoknya satu maha kuasa. Dia tidak mengakui, tidak mau mengakui bahwa itu Allah yang maha kuasa tersebut. Dia hanya katakan secara umum. Maka dia bukan termasuk orang yang bertauhid, kata para ahli ilmu. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang menetapkan, dia menetapkan bahwa yang berhak bahwa Tuhan ini adalah Allah. Tuhan Anda siapa? Allah, agama saya Islam. Tapi pada saat yang bersamaan dia tidak menolak sesuatu yang diibadahi selain Allah. Contohnya, kalau dia rezekinya serasa seret, usahanya mandek, ya, dia datang ke kuburan, dia datang ke makam-makam wali untuk minta kepada mereka bantuan. Itu bentuk ibadah. Atau pada orang kota, orang modern bilang,
ya semua agama sama, yang penting kan semua menuju Tuhan, sama saja, yang penting kita menuju Tuhan. Berarti dia tidak menolak semua sesembahan selain Allah. Maka tidak ada gunanya ucapan la ilaha illallah tersebut. Sama dengan seseorang yang membawa kunci namun tidak memiliki gigi gerigi. Maka saat itu ucapannya tidak berguna dan tidak bisa menyelamatkan dia dari ancaman api neraka. Dan subhanallah, para ulama juga menyebutkan ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, juga ada ketika dia mengucapkannya, selain dia harus mengetahui maknanya dan juga konsekuensinya, ada juga syarat-syarat yang juga harus dia sertakan ketika mengucapkan la ilaha illallah agar memberikan syafaat bagi dia pada hari akhir nanti. Saya sebutkan 3 syarat yang terpenting. Yang pertama adalah al-ilmu yunafi al-jahal. Kata para ulama, yang syarat pertama adalah ilmu yang menafikan kebodohan. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam, ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya Allah itu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah. Di sini digunakan kata fa'lam, ilmuilah. Maka kata para ulama, syarat pertama adalah kita mengilmuinya. Harus tahu maknanya, bukan sekedar ucapan. Harus tahu konsekuensinya. Yang menafikan kebodohan. Tidak boleh kita bodoh. Manusia terkadang ilmu dunia faham kondisi politik sekarang, olahraga siapa juara, tapi ditanya sama anaknya, sama cucunya, kayak apa makna la ilaha illallah, diam, nggak ngerti. Ini adalah kesalahan besar. Harus faham makna la ilaha illallah. Karena tadi Allah sebutkan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam, ilmuilah. Karena ketika kita bodoh, kita bisa jatuh kepada pembatal la ilaha illallah. Yang kedua, kata para ulama, al-yakin. Seseorang ketika mengucapkan itu harus dengan keyakinan. Karena Allah sebutkan innamal mu'minuna alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman yang benar itu, yang secara diterima oleh Allah, yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, dan mereka nggak ada keraguan-raguan sedikit pun. Ketika dia menetapkan Tuhannya Allah, dia yakin sepenuh yakin. Ketika dia menolak semua yang diibadahi selain Allah, dia yakin bahwa memang hanya Allah yang berhak diibadahi, hanya Allah yang berkuasa. Tidak ada satupun tempat di alam semesta ini yang memiliki kuasa selain Allah. Di laut selatan tidak ada yang berkuasa. Di gunung-gunung, di pedalaman tidak ada selain Allah. Dia yakin. Dan Nabi SAW katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasul Allah. La yaqallahu abdun bihima bighairi syakin. Tidaklah seseorang mengucapkan itu dan yakin tanpa ada keraguan sedikit pun, lalu bertemu dengan Allah pada hari kiamat, illa dakhalal jannah, kecuali Allah akan masukkan surga dengan kalimat tersebut. Allahu Akbar. Yakin. Lalu yang berikutnya, syarat berikutnya kata para ulama adalah al-qabul, menerima. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, dia menerima konsekuensinya. Walaupun adat kebiasaan di sekitar saya semua, kami sering meminta kepada selain Allah, tapi ketika saya mengucapkan la ilaha illallah, saya terima sepenuhnya, saya tolak semua itu. Selama bertentangan dengan akidah saya tolak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa syarat diterimanya la ilaha illallah agar nanti bisa menyelamatkan dia, membebaskan dia dari dosa-dosa, adalah ketika dia menerima dengan sepenuh hati. Itulah diantara keutamaan ucapan yang sangat agung, inti agama kita, la ilaha illallah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih
kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain wa ba'd. Jemaah sekalian, ketahuilah bahwa kita sekarang berada di akhir zaman. Dan Nabi SAW telah kabarkan mengenai apa yang akan banyak terjadi pada akhir zaman. Beliau katakan, takunu baina yadi sa'ah, nanti menjelang akhir zaman, fitanun kakit'atil lail mudlim, akan datang ujian-ujian yang menimpa seorang mukmin, seorang manusia, kakit'atil lail mudlim, seperti gelapnya malam. Maksudnya apa? Sulit dibedakan, banyak menyebar dan sulit dibedakan karena gelap. Mana yang benar dan salah sulit dibedakan. Ujian-ujian, antara lain ujian itu berupa fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Syahwat ini berhubungan dengan tahta, harta, wanita dan yang sifatnya duniawi. Adapun syubuhat yang sifatnya ukhrawi, berhubungan dengan penyimpangan dalam agama. Akan datang bertubi-tubi, kata Nabi SAW, seperti gelapnya malam. Orang sulit membedakan yang benar dan salah. Dan yang mengerikan, Nabi SAW mengatakan pada hari tersebut, yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang-orang yang pagi harinya masih mukmin, tapi sore harinya menjadi kafir. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, atau bisa sorenya masih mukmin tapi besok pagi menjadi kafir. Na'udzubillah. Sorenya masih bareng sholat sama kita, tapi besoknya menjadi kafir. Na'udzubillah. Nabi SAW kemudian mengatakan, yabi'u aqwamun dinahum, akan ada kaum-kaum yang mereka menjual agama mereka dengan murah, li'aradi minad dunya, karena keuntungan dunia. Na'udzubillah. Dan kita melihat pada zaman kita betapa banyak masyarakat yang tersesatkan, betapa banyak masyarakat yang tersesatkan oleh dai-dai yang menyerukan pada na'udzubillah api neraka ketika mereka menyampaikan agama tanpa dasar ilmu atau mengikuti hawa nafsu. Di antaranya ketika seseorang menyerukan pada sesuatu yang membatalkan la ilaha illallah, menjauhkan masyarakat dari ilmu mengenai la ilaha illallah. Dan memang masyarakat kita banyak yang belum faham. Saya berikan contoh, Pak. Dan ini menunjukkan juga bahayanya. Belasan tahun yang lalu kami pernah alhamdulillah beribadah umroh secara sendirian, backpacker. Karena saya tidak punya pengalaman, maka ketika saya di bandara Soekarno-Hatta, saya ketemu oleh seseorang yang saya kira anggap berpengalaman, dan benar, seorang kakek sendirian yang berangkat dengan sederhana, pakai kaos tangan panjang, pakai sendal, pakai koper. Saya bilang, mau kemana Pak? Ke Tanah Suci. Subhanallah, santai sekali. Dia bilang, saya udah biasa kayak gini, saya umroh belasan kali, saya haji 3 kali dengan cara ini. Saya berangkat sendiri aja, beli visa. Baik, kalau gitu saya ikut Bapak, karena saya belum pernah. Akhirnya singkat cerita kami berangkat sampai di Madinah. Waktu itu Ramadan, sangat padat. Kami waktu itu menggunakan visa hingga 25 hari. Artinya kami akan lama di Madinah. Akhirnya kami menemukan tempat menginap di rumah salah seorang TKI. Lalu setelah itu, karena dia tahu saya minim pengalaman dan saya benar-benar tidak ada kenalan, sendirian, kemudian dia berpesan kepada saya, kamu gini ya, sini kamu, ente nanti ini kita bakalan pisah, kata dia. Kenapa? Karena ini ramai sekali Ramadan. Ente kalau nanti ente 25 hari setelah ini ente habis duit, habis ongkos, ente datang ke makam Nabi. Ente datang ke makam Nabi, ngapain Pak? Ente ke sana, ente berdoa. Di sana lu berdoa, wahai Nabi, beri saya ongkos ke Indonesia. Allahu Akbar. Saya kalau habis ongkos disuruh ke Nabi, minta ke Nabi untuk ongkos ke Indonesia. Subhanallah. Ini orang sudah haji 3 kali, umroh belasan kali, katanya kenal dengan kiai-kiai. Dia tidak tahu masalah akidah. Padahal orang yang saya tadi minta tersebut, orang yang paling mulia di muka bumi. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, man mat, barang siapa meninggal, wa huwa yad'u min dunillahi nidda, dan dia pernah berdoa kepada selain Allah, pernah minta sesuatu yang khusus, hak prerogatif Allah kepada selain Allah,
dan tidak bertobat sampai akhir hayatnya, apa Nabi SAW katakan? Dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillah. Hajinya, umrohnya, sedekahnya, semua bisa sia-sia. Silahkan buka surat Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika, sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW, wa ilal ladzina min qablik, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka akan batalah semua amal-amalmu, semua amal. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk orang-orang merugi. Kalau seseorang melaksanakan pembatal la ilaha illallah, yaitu syirik, haji dia, umroh dia, sedekah dia, sholat dia bisa batal, Pak. Ya, karena syirik adalah dosa, satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah bila seseorang membawanya sampai hari akhir. Ini bagaimana bisa terjadi dengan orang yang rajin beribadah seperti Bapak tadi? Kenapa? Karena tidak memahami dengan benar makna dari la ilaha illallah dan mengetahui apa konsekuensi dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita laksanakan syarat pertama tadi dalam la ilaha illallah, berilmu. Carilah ilmu mengenai makna la ilaha illallah, apa saja pembatalnya. Paksakan diri. Terutama kita sekarang berada di zaman fitnah. Ada orang mengatakan begini dan begitu. Ternyata kita sangka agama, ternyata mengajak kepada neraka. Hati-hati. Maka carilah ilmu mengenai akidah ini, akidah yang benar. Paksakan diri apapun kesibukan, usia, latar belakang. Carilah ilmu untuk menuntut ilmu akidah, sehingga kita bisa terselamatkan. Dan semoga kita termasuk yang tadi Nabi SAW katakan, Allah teguhkan kehidupan kita. Dan yang Nabi SAW tadi katakan, man kana akhiru kalamihi, semoga kita termasuk orang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dengannya Allah masukkan kita ke dalam surga yang abadi. Mari kita berdoa semoga Allah teguhkan kita dalam tauhid dan agama yang lurus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ya arhamar rahimin ya ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali walidaina, dan juga kedua orang tua kami, walil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, mereka yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, ampunilah mereka. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, sesungguhnya engkau maha dekat dan mendengar dan maha mengabulkan doa-doa kami. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah kami selalu meminta hidayah kepadamu, wa tuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan kesucian jiwa, wal ghina, dan kekayaan jiwa yang sebenarnya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu, ya Allah kami mohon perlindungan kepadamu dari berbuat kesyirikan yang kami sadari. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami memohon ampun kepadamu dari berbuat kesyirikan yang tidak kami sadari. Rabbana Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Filistin, ya Allah tolonglah saudara-saudara kami, para pejuang dan kaum muslimin di Filistin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din, dan hancurkanlah musuh-musuhmu para Yahudi terlaknat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqimus shalah. Sawu sufufakum wa'tadilu, mohon diluruskan dan dirapatkan, mohon dilihat kanan kirinya apakah kakinya sudah sejajar dengan yang di sampingnya. Mohon diisi bila ada saf yang kosong. Yang di atas tetap diluruskan dan dirapatkan, Pak, jangan dibuat renggang. Mohon diisi yang depannya kalau ada masih kosong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat jenazah lil ghaib atau salat jenazah bagi yang tidak hadir di depan kita, sebagaimana seruan dari MUI untuk mendiang Ismail Haniyah rahimahullah, salah seorang pemimpin dari perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Dan ini sebagaimana juga Nabi SAW pernah lakukan kepada pemimpin Habasyah, yaitu Raja Najasyi, yang Nabi SAW melakukan salat ghaib, salat jenazah padahal beliau di negeri yang berbeda. Nah, dari situ para ulama kemudian mengambil kesimpulan, di antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwasanya diperbolehkan seseorang melakukan salat jenazah bagi yang tidak ada di depannya, sebagaimana Nabi SAW lakukan, terutama bagi tokoh yang memberikan pengaruh seperti Raja Najasyi saat itu. Saat ini antara lain kita ketahui bahwa Ismail Haniyah adalah salah seorang pemimpin dari perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Nah, karena itu kita sebentar lagi akan laksanakan. Adapun tata caranya seperti salat jenazah, kita 4 kali takbir. Yang pertama kita membaca Al-Fatihah, yang kedua kita membaca sholawat, dan yang ketiga kita membaca doa, ya, sebagaimana kita membaca doa untuk jenazah. Ketiga dan keempat membaca doa. Kalau tidak hafal doanya, kata para ulama, minimal kita mendoakan ampunan dan rahmat. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu minimal bisa kita lakukan. Mari kita laksanakan salat jenazah lil ghaib untuk mendiang Ismail Haniyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.